Sejak pertama kali Liga Champions digelar tahun 1955, udah ada 23 tim dari 10 negara yang berhasil jadi juara. Nah, dari sekian banyak tim juara tadi, ada satu tim yang bisa kita bilang sebagai juara paling kontroversial. Yap, tim itu adalah Olympique Marseille. Buat kalian yang belum tahu, Marseille pernah jadi juara UCL di musim 1992-1993 setelah ngalahin AC Milan dengan skor tipis 1-0 di pertandingan final. Nah, pertanyaannya kenapa sih Marseille disebut sebagai juara UCL yang paling kontroversial? Yuk kita bahas. Jadi guys, kayak yang udah aku mention di awal tadi, semua ini berawal di musim 1992-1993, di mana Olympique Marseille emang lagi jago-jagonya. Waktu itu, skuad mereka juga diisi pemain-pemain yang cukup mentereng, kayak Fabien Barthez, Marcel Desailly, Rudi Voller, sampai Didier Deschamps. Di Ligue 1 musim itu, Marseille emang tampil dominan dari awal musim dan bersaing ketat sama PSG plus AS Monaco buat ngerebutin gelar juara. Oh iya, sebagai konteks nih, di akhir tahun 80-an sampai 90-an awal, Marseille bisa kita bilang sebagai penguasa Liga Prancis, karena mereka berhasil menjuarai Ligue 1 4 kali berturut-turut. Di Liga Champions pun, mereka termasuk sebagai tim langganan, bukan tim kuda hitam yang tiba-tiba ngasih kejutan. Bahkan, tim yang berjuluk Les Olympians ini hampir jadi juara UCL di musim 1990-1991, sebelum akhirnya mereka dikalahin sama Red Star Belgrade di babak final lewat drama adu penalti. Jadi dengan semua reputasi yang mereka bangun tadi, udah gak mengherankan kalau mereka mendominasi Ligue 1 di musim 92-93, begitupun juga Liga Champions. Nah, perjalanan mereka di UCL 92-93 tuh terbilang cukup mulus. Di first round, Marseille berhasil menang dengan agregat 8-0 dari wakil Irlandia Utara Glentoran FC. Terus di second round, Marseille juga berhasil ngalahin wakil Romania yaitu Dinamo Bukaresti dengan skor 2-0. Lanjut ke semifinal yang pakai format grup, Marseille tergabung dalam grup A bareng Glasgow Rangers, Club Brugge, dan CSKA Moskow. Sementara di grup satunya atau grup B ada AC Milan, Göteborg, Porto, dan PSV Eindhoven. Di babak ini, Marseille lagi-lagi mendominasi. Dari 6 pertandingan, mereka berhasil menang 3 kali, imbang 3 kali, dan gak pernah kalah sekalipun. Di grup sebelah alias grup B, pesaing utama mereka yaitu AC Milan jauh lebih ganas. Dari 6 pertandingan, Milan berhasil nyapu bersih kemenangan dan dapat poin sempurna 12. Nah, karena Marseille dan Milan jadi juara grup, otomatis dua klub inilah yang berhak maju ke babak final Liga Champions musim 1992-1993. Dan disinilah Olympique Marseille ngelakuin tindakan culas yang nantinya bakal jadi salah satu kontroversi terbesar di persepak bolaan Eropa. Jadi di penghujung musim 92-93, Marseille dihadapin sama dua pertandingan hidup mati. Yang pertama adalah pertandingan Ligue 1 Game Week 36 melawan Valenciennes. Nah, pertandingan ini tuh penting banget, karena kalau mereka menang, PSG dan Monaco udah dipastikan gak bisa nyalip posisi Marseille di puncak klasemen, alias mereka auto jadi juara Ligue 1. Menariknya lagi, 6 hari kemudian atau tepatnya tanggal 26 Mei 1993, Marseille juga bakalan tanding di partai puncak UCL melawan AC Milan. Otomatis dong, yang namanya final udah pasti penting banget, apalagi ini final UCL. Alhasil, kondisi ini bikin Marseille jadi dilema. Mereka bisa aja sih tampil all out lawan Valenciennes buat ngunci gelar Ligue 1. Tapi balik lagi, 6 hari kemudian mereka harus menjalani laga yang super penting yaitu final UCL melawan AC Milan. Dengan situasi kayak gini, Presiden Marseille yakni Bernard Tapie punya solusi kotor, yaitu pengaturan skor dengan cara nyuap pemain Valenciennes. Tujuannya ada dua, Marseille bisa menang mudah lawan Valenciennes sekaligus memastikan gelar Ligue 1, plus gak ada pemain inti yang cedera, supaya mereka bisa tampil full tim dan all out di final UCL lawan Milan. Singkat cerita, Bernard Tapie yang dibantu Jean-Pierre Barnes dan pemain Marseille Jean-Jacques Adli mulai misi mereka dengan ngasih suap ke pemain Valenciennes yaitu Jorge Buruchuga, Christopher Robert, dan Jack Glassman. Buruchuga dan Robert setuju buat nerima suap, sedangkan Jack Glassman menolak. Udah tuh, pertandingan lawan Valenciennes akhirnya berjalan sesuai skenario, di mana Marseille berhasil menang tipis dengan skor 1-0 sekaligus memastikan diri jadi juara Ligue 1, plus gak ada pemain mereka yang cedera. Otomatis dong, di final UCL lawan Milan, Marseille bisa tampil full tim dan hasilnya pun sesuai sama harapan mereka. Marseille akhirnya berhasil jadi juara UCL setelah ngalahin Milan dengan skor tipis 1-0 lewat gol dari Basile Boli di menit 44. Tentu aja Marseille larut dalam euforia karena mereka berhasil mengawinkan gelar Ligue 1 dan juga gelar Liga Champions. Tapi kebahagiaan mereka ini gak berlangsung lama guys, karena tindakan kotor mereka buat menangin dua gelar ini akhirnya terbongkar. Kok bisa? Jadi sebelumnya aku sempat mention kan kalau ada satu pemain Valenciennes yang menolak suap. Yes, namanya Jack Glassman. Nah, si Glassman inilah yang akhirnya ngelaporin Marseille ke Federasi Sepak Bola Prancis FFF. FFF gak butuh waktu lama. Pelan-pelan skandal ini terbongkar karena salah satu pemain Valenciennes yang disuap yaitu Christopher Robert mengaku. Selain itu, Federasi bersama kepolisian Prancis juga nemu bukti-bukti, termasuk uang suap sebesar 250.000 franc yang dikasih sama pihak Marseille. Akhirnya, Olympique Marseille dinyatakan bersalah. Gelar juara Ligue 1 mereka dicabut, plus mereka mendapatkan sanksi degradasi di musim 1994-1995. Terus gimana dengan aktor-aktor yang terlibat? Nah, udah pasti mereka dapat hukuman juga. Presiden Marseille Bernard Tapie dapat hukuman larangan terlibat dalam sepak bola seumur hidup, plus dihukum penjara selama 8 bulan dan denda 2.000 franc.
Sementara, Direktur Umum Marseille yaitu Jean-Pierre Barnes dihukum larangan terlibat sepak bola seumur hidup, hukuman penjara 2 tahun plus denda 50.000 franc. Terus pemain Marseille yang ikut terlibat dalam skandal ini yaitu Jean-Jacques Adli dapat sanksi larangan main bola selama 1 tahun. Di pihak Valenciennes, 2 pemain mereka yang terbukti dapat suap yaitu Jorge Buruchuga dan Christopher Robert dapat sanksi larangan main bola plus penjara. Sedangkan Jack Lesman yang menolak suap plus ngelaporin kasus ini dapat penghargaan FIFA Fair Play. Oh iya, balik ke Olympique Marseille, di level Eropa mereka juga gak luput dari sanksi. Meskipun berstatus sebagai juara bertahan, mereka dilarang tampil di UCL musim 1993-1994. Selain itu, jatah Marseille buat main di UEFA Super Cup dan Intercontinental Cup 1993 diserahin ke AC Milan selaku runner-up. Nah menariknya, dari sekian banyak sanksi tadi gelar UCL Marseille sama sekali nggak dicopot. Waktu itu, UEFA beralasan kalau skandal ini terjadinya di Liga Prancis, bukan di UCL. Selain itu, gak ada bukti-bukti kecurangan atau manipulasi di pertandingan Marseille versus Milan. Jadi, gelar mereka tetap diakui. Eits, tapi tunggu dulu, di tahun 2016 atau 13 tahun setelah kasus ini, pemain Marseille yang terlibat kasus suap yaitu Jean-Jacques Adli ngeluncurin buku autobiografinya. Dan di dalam buku itu, dia secara belak-belakan bilang, kalau semua pemain Marseille kecuali Rudi Voller dapat suntikan doping tepat sebelum pertandingan final lawan Milan dimulai. Bahkan, 2 pemain Milan yang ada di skuad final 1993 yaitu Daniel Massaro dan Roberto Donadoni langsung berkomentar kalau gelar UCL 1993 layak dikasih ke Milan. Presiden Milan Adriano Galliani pun menuntut hal yang sama. Tapi UEFA lagi-lagi menolak. Mereka beralasan kalau pengakuan Adli ini nggak bisa dijadikan bukti yang kuat. Selain itu, kasus ini udah berlalu selama 13 tahun. Alhasil, gelar juara Liga Champions Marseille di tahun 1993 tetap diakui sampai hari ini. Jadi itu dia guys, cerita singkat kenapa Marseille disebut sebagai juara UCL yang paling kontroversial. By the way, skandal apa lagi nih yang menarik buat kita bahas? Coba kalian tulis di kolom komentar.